pada siang hari dan dilanjutkan dengan qiyamul lail atau ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Isya serta tarawih yang berbahagia, malam ini sudah malam yang ke-24. Betul Pak? Berarti sudah 23 hari kita puasa. Baru kemarin rasanya kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Masih terngiang di telinga kita ucapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Malam ini sudah malam ke-24. Ya, sebentar betul. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Biasanya Rasulullah SAW ketika 10 malam terakhir beliau mengikat sarungnya lebih kuat. Artinya ibadahnya lebih banyak. 2/3 malam beliau gunakan untuk ibadah. Apakah itu sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, doanya, dan lain sebagainya. Padahal beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi ibadahnya luar biasa. Seharusnya kita yang luar biasa, sebab kita tidak ada jaminan apa-apa. Ya, tidak dijamin masuk surga. Nah, tentu ibadah kita lebih banyak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang berbahagia, kita gunakan kesempatan akhir-akhir Ramadan ini dengan sebaiknya. Sebab tahun depan memang ada Ramadan tahun depan, tapi apakah umur kita sampai ke sana? Belum tentu. Jangankan Ramadan tahun depan, besok pagi saja apa yang terjadi pada diri kita tidak tahu. Oleh sebab itu, puas-puaskan diri untuk beribadah tahun ini. Pulang dari kerja capek-capek sedikit, pergi ke masjid. Ya, pulang dari kantor capek-capek sedikit, pergi ke masjid. Sebab tahun depan kita belum tentu bertemu dengan Ramadan seperti ini. Anggaplah Ramadan tahun ini tahun terakhir bagi saya untuk menimbulkan motivasi dalam beribadah. Saudara kita berbahagia, adapun yang ingin saya sampaikan malam ini untuk mengisi tausiah kita, judulnya kunci hidup berkah dan bahagia. Ada kuncinya. Saudaraku yang berbahagia, di antara doa yang sering kita ucapkan, kita baca setelah sholat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat, jauhkan kami dari api neraka. Nah, kebahagiaan dunia bisa kita lihat, orang yang bahagia dunia itu cirinya apa? Semua kebutuhannya tercukupi. Kebutuhan primer tercukupi, sekunder tercukupi, dan lain sebagainya. Kalau mau beli rumah, duitnya ada. Kalau beli mobil, duitnya banyak. Kalau ingin jalan-jalan ke Eropa, nonton bola, ya, tanggal 24 katanya ada Indonesia Bahrain, betul Pak? Bisa. Itu kategori orang yang bahagia di dunia. Nah, akhirat tentu kebahagiaannya diukur
sejauh mana, seberapa banyak amalan yang dia kerjakan ketika hidup di dunia. Saudara yang berbahagia, kunci yang pertama adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita berbicara masalah nikmat, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah. Mulai dari kita tidur, bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri. Tidur itu nikmat. Ya, ada orang yang tidak bisa tidur 4 hari 4 malam, badannya sudah kurus. Jadi jangan menganggap tidur itu tidak nikmat. Ya, kalau tidak tidur, maka fisik kita akan lemah. Maka tidur itu adalah nikmat. Saudara yang berbahagia, Allah tidak berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Di siang hari kita diberikan cahaya matahari, tidak pernah kita bayar cahayanya. Kalau cahaya kita malam ini, kalau lambat bayar akan diputus oleh PLN. Diberikan kita oksigen untuk bernapas, kita juga secara gratis. Kita lihat orang-orang yang ada di rumah sakit, untuk bernapas saja lewat oksigen tabung itu mereka bayar ratusan juta. Makanya kita disindir oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Di antara nikmat Allah itu yang mana yang kamu dustakan? Allah sudah memberikan segalanya bagi kita. Manusia diciptakan Allah sebaik-baik bentuk. Tidak ada makhluk secantik manusia. Diberikan kita hidung, 2 lubangnya ke bawah lagi. Apa kita pernah mikir kalau lubang hidung kita ke atas? Mungkin kalau hujan repot jagain hidung, jagain hidung aja repot. Diberikan kita mata 2-duanya ke depan. Pernah tidak berpikir satu di depan, satu di belakang? Mungkin tidak laku kacamata. Saudara, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan dalam surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, akan aku tambah. Tapi kalau kamu syukur, kalau kamu kufur, ingkar, maka azabku sangat pedih. Mensyukuri nikmat Allah artinya ketika Allah berikan nikmat kepada kita, kita pergunakan di jalan Allah. Itu makna bersyukurnya. Saudara yang berbahagia, yang kedua, kunci hidup berkah dan bahagia itu adalah bersedekah, berinfak. Jemaah yang berbahagia, ketika kita lahir kita tidak bawa apa-apa. Kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak selembar benang pun yang kita bawa. Kalau Allah berikan kita berupa harta, pangkat, jabatan, wewenang, kekuasaan, popularitas, itu semua titipan dari Allah. Kapan Allah mau Allah ambil, tidak seorang pun yang bisa melarangnya. Saudaraku, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah. Artinya nilai pahalanya tidak bisa dicuri oleh orang lain. Itulah milik kita. Yang kita simpan sekarang di bank, ada deposito, ada benda bergerak, harta yang tidak bergerak, itu adalah harta kita sementara. Kalau kita meninggal, akan menjadi rebutan bagi yang tinggal, anak-anak kita. Iyalah kalau anak-anak kita anak yang soleh. Kalau tidak soleh, mereka akan bertengkar, saling menuduh, bahkan tidak segan-segan saling membunuh. Saudara yang berbahagia, maka ketika kita diberikan oleh Allah amanah berupa harta, maka kita harus berikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
berhentilah sebagai keran. Ada keran air. Keran air itu tidak pernah menyimpan air, tapi dia menyalurkan air kepada orang yang membutuhkan. Mungkin rezeki dia, tapi lewat tangan saya. Beruntunglah kita ditunjuk oleh Allah sebagai distributor rezeki. Kita yang membagikan rezeki itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara yang berbahagia, kemudian yang ketiga, ya, ketika kita kunci hidup berkah dan bahagia itu adalah berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu, kita walaupun sudah menjadi orang tua, tapi kita juga anak, karena kita punya orang tua. Ya, kita punya orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, maka katakanlah qaulan kariman, ya, perkataan yang baik, lunak lembut. Jangan katakan fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan cis. Ya, durhaka kepada orang tua. Ridho Allah di bawah ridhonya orang tua. Murka Allah karena orang tua kita murka. Sekarang banyak orang ingin bertapa mencari keramat katanya. Ya, tidak tahu dia bahwa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Orang tua. Doanya dikabulkan oleh Allah, kutukannya juga berlaku. Jadi mintalah ridho dari orang tua kita. Saudara yang berbahagia, lalu apalagi kunci hidup berkah dan bahagia? Memberikan maaf kepada orang lain. Nah, ini agak susah. Ya, memberikan maaf, minta maaf barangkali tidak masalah, tapi memberi maaf. Salah satu contohnya yang harus kita teladani adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada seorang Quraisy bernama Daksur datang dia kepada Rasulullah bawa pedang. Ya Muhammad, kalau saya bunuh kamu sekarang juga, siapa yang akan menolong? Rasulullah menjawab, Allah. Pedangnya jatuh, diambil oleh Muhammad. Ya Daksur, kalau saya tepas batang lehermu sekarang, saya bunuh kamu, siapa yang akan menolongmu? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau mau memaafkan saya. Nah, kira-kira kita bisa nggak seperti itu? Orang yang nyata-nyata ingin membunuh kita, ya, ingin menganiaya kita, tapi bisa memberikan maaf. Ya, luar biasa. Jika kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu hal biasa. Ya, jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu namanya dendam. Ya, jika kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu perkara biasa. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Ya, kalau kejahatan dibalas kejahatan, itu namanya kita dendam. Ya, kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, perkara biasa. Tapi yang mulia adalah jika kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah orang yang memberikan maaf tadi. Kalau sekarang orang mengibaratkan, kalau kita dilempar dengan batu, lemparlah dengan bunga. Dilempar lagi kedua kalinya, lemparlah dengan 2 tangkai bunga. Kalau dilempar lagi, lempar sama bunga sekalian sama pot-potnya. Itu marah namanya, ya. Sudah takut. Jadi potnya itu melayang juga kalau sudah 3 kali. Ya. Saudara yang berbahagia, berikanlah maaf kepada orang yang minta maaf. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kullu bani Adam, kata Rasulullah, khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia, anak Adam ini punya dosa dan kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Nabi Ibrahim itu seumur hidup pernah nangis satu kali karena dia teringat melanggar perintah Allah, makan buah multi, nangis jadi-jadinya. Ya, seumur hidup satu kali melanggar perintah Allah, nangis. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menemui Rabb-nya, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang satu hari itu banyak dosa dan kesalahan, tapi kita santai-santai saja. Nah, hal ini bisa kita lakukan, kita introspeksi lagi diri kita. Sebab Ramadan itu membentuk manusia yang muttaqin. Orang yang keluar dari Ramadan tadi betul-betul hatinya suci. Ya, karena sudah dibentuk oleh Ramadan. Ramadan itu menghindari kita dari mengujikan orang, fitnah dan lain sebagainya. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap tahun depan kita dipertemukan dalam suasana seperti ini. Lebih kurang mohon maaf, bila fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum